Mas, Mas Ben, lihat artis hari penyanyi sekarang ini kan selama pandemi ini kan COVID kan, ya mereka ini sepertinya lesu. Mas, Mas Ben, lihat artis hari penyanyi sekarang ini kan selama pandemi ini kan COVID kan, ya mereka ini sepertinya lesu gitu kan. Untuk jalan keluarnya seperti apa, nggak tahu kan mereka. Ada mungkin ada konser jemput tidak sebaik sebelumnya ya. Nah, gimana menurut Mas Ben? Ya, sebetulnya kesempatan mereka untuk tetap berkarir itu dengan tetap di rumah itu bisa dilakukan oleh para musisi, termasuk jenis musik apapun juga ya. Karena sekarang ini sudah cukup lama sebetulnya musisi Indonesia itu punya home studio di rumah, di kamar mereka pakai laptop gitu, kemudian tombol-tombol mereka selesaikan. Di situ ada take vokal, ada take alat-alat musik yang lain. Kalau mereka bekerja sama dengan yang lain, mengirim data, masuk gitar, masuk drum dan lain-lain, itu yang mereka lakukan. Intinya adalah yang paling penting adalah semangat mereka, semangat terus berkarya dan tidak berhenti berkarya di tengah pandemi virus. Itu yang harus digaungkan terus. Karena itulah seperti kita lihat waktu ada ulang tahunnya Ungu, waktu itu diambil oleh Trans TV, saya melihat band ini mainnya masih bagus. Kemungkinan mereka waktu latihan itu latihan bareng, tentu saja dengan protokol kesehatan ketat, tapi sebelum latihan kemungkinan mereka mencipta lagu di rumah dari rumah masing-masing itu juga sangat mungkin. Jadi Ungu itu suatu pasca sudah tidak aktif lagi sebagai wakil wali kota di Palu, waktu itu dia balik ke Jakarta, balik ke bandnya, dan band ini sekarang sudah mulai bangkit kembali. Dan cerita seperti ini menjadi menarik karena band ini menjadi populer kembali justru pada saat pandemi virus. Sebelum pandemi virus mereka berhenti gitu. Nah, ini contoh betapa penting kreativitas itu dilakukan di saat apapun juga, termasuk saat mereka tidak bisa berinteraksi langsung waktu berkarya. Tapi banyak ya punya musisi kan, ya udah nggak bisa gelar konser lagi nih. Ya. Sampai kapan sih Mas kalau dilihatnya? Apa mereka tetap bisa konser tapi lewat Zoom atau lewat apa? Tahun lalu beberapa promotor sudah melakukan uji coba konser tatap muka, dalam pengertian musisinya bermain di panggung, kemudian penontonnya itu ada di mobil ya. Jadi namanya waktu itu adalah semacam Bioskop mobil itu yang di Ancol ya? Betul, waktu itu dibikinnya di di Jakarta Fair itu, ya, tempat Jakarta Fair itu, dan dibatasi jumlah mobilnya kalau nggak salah sekitar 300-an gitu. Satu mobil itu bisa 3 orang gitu. Dan yang tampil itu Kahitna sama Arman Maulana yang sempat seingat saya sekitar bulan November tahun 2020 waktu itu. Dan itu uji coba yang cukup menarik. Drive-in namanya, drive-in konser, drive-in. Dan seperti kita tahu Kahitna ini adalah satu kelompok yang fansnya banyak banget, sehingga waktu itu tiketnya waktu dijual cepat sekali selesai gitu, karena banyak fansnya fansnya Kahitna dan fansnya Arman Maulana. Tapi sayangnya setelah itu proposal-proposal yang dilakukan diusulkan oleh promotor yang lain itu tidak mendapatkan izin, karena kan pandemi virus ini kan fluktuatif, bisa kencang sekali seperti bulan-bulan ini, padat sekali orang sakit gitu ya, karena virus corona atau COVID-19. Pada akhirnya beberapa konser yang direncanakan itu batal. Contohnya adalah Mas Tommy Pratama almarhum itu pernah membuat proposal, dan dia sudah mengontak beberapa band yang akan tampil, ternyata ditunda
bahkan tidak jadi pada akhirnya sampai dia wafat. Dan itu tentu saja rugi bagi sponsornya, rugi bagi promotornya, karena promotor itu kalau tidak ada sponsor kan pertunjukan itu juga selesai gitu. Padahal sebetulnya Mas Tommy Pratama almarhum itu waktu itu juga mengikuti apa yang dilakukan Kahitna bersama Kiki, yang promotornya adalah orang lain gitu. Dan inilah yang terjadi, pandemi virus itu menyebabkan banyak usulan-usulan, proposal-proposal yang awalnya disetujui tiba-tiba karena pandemi menjadi diundur atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal itu juga terjadi pada rencana konser dari almarhum Didi Kempot waktu itu. Sudah mau digelar, Mas Didi meninggal, kemudian diundur tanggal sekian gitu ya, untuk judulnya menjadi tribute to Didi Kempot karena beliau sudah wafat, tapi nggak jadi lagi karena yaitu pandemi virus itu. Karena itulah sebetulnya semangat yang harus ada adalah berkreasi aja dari rumah. Kalau mau bikin pagelaran, bikin aja kayak konser 7 ruang yang dibikin oleh Mas Doni Ardono. Itu teknologinya memungkinkan untuk menampilkan itu di satu studio yang disekat-sekat menjadi 7 ruang. Ada ruang gitar, ruang bass, ruang drum dan lain-lain, sehingga tidak terjadi interaksi langsung antar pemain maupun antar penyanyinya. Dan konser 7 ruang ini yang paling diapresiasi orang karena hasilnya seringkali juga diberikan sebagai donasi untuk mereka yang terpapar, terutama para kru panggung, kru lighting dan lain-lain, itu seringkali dipasok dari sini di luar musisinya yang tampil di acara konser 7 ruang. Ini konsepnya Mas Doni Ardono dari DSS. Oke Mas, makasih Mas.